Kufur nikmat itu berarti nikmatnya tercover, nikmatnya tersampul, nikmatnya tertutup sehingga tidak bisa lihat nikmat. Ini penyakit yang bahaya karena ancaman dari Allah Ta'ala, la in kafartum in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Saudara onlineku yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel yang insya Allah barokah ini. Insya Allah kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur panjang, serta senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjumpaan kali ini, marilah kita mengaji dan menuntut ilmu bersama Habib Nopel bin Muhammad Al-Idrus dengan tema yang berjudul membandingkan diri dengan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hujan sudah mengguyur banyak wilayah di bumi pertiwi. Mudah-mudahan turunnya hujan itu dan nanti membawa rahmah, membawa keselamatan, membawa barokah, dan tidak menimbulkan musibah di sana maupun di sini, saat ini maupun nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sore hari ini insya Allah dalam waktu yang singkat, tapi mudah-mudahan padat dan berkah, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan untuk yang berbicara dan yang mendengar saat ini maupun nanti. Ya, saat ini maupun nanti. Tentang hal yang sederhana. Jangan sibuk melihat orang lain dan membandingkannya dengan kita kecuali kebaikannya. Ya, kecuali kebaikannya. Seringkali yang membuat seseorang itu hidupnya susah, sebetulnya dia tidak susah, tapi ketika melihat orang lain lebih senang, terus dibandingkan dengan dirinya, akhirnya dia jadi susah. Ada pula orang itu yang sebetulnya dia dalam nikmat yang luar biasa, tapi karena melihat nikmat yang dimiliki orang lain, sementara dia tidak punya nikmat itu, akhirnya dia merasa enggak punya nikmat. Nah, ini satu penyakit yang berkembang dan cepat nular. Iya, berkembang dan cepat nular. Penyakit itu namanya kufur ni'mah. Ya, namanya kufur ni'mah. Kufur itu dari, kalau bahasa Inggris, cover itu ya. Buku di cover. Buku ada covernya, ada tutupnya.
Sehingga isinya nggak kelihatan kecuali covernya dibuka dulu, sampulnya. Jadi kalau kufur nikmat itu berarti nikmatnya tercover, nikmatnya tersampul, nikmatnya tertutup. Sehingga tidak bisa lihat nikmat. Ini penyakit yang bahaya karena ancaman dari Allah Ta'ala. La in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur pasti aku tambah. Kalau kalian kufur, ingat loh ya. Siksaku itu bukan sembarang-sembarang siksa, siksaku teramat pedih. Di antara orang yang mendapatkan siksa sebelum siksa yang nanti kalau dia enggak segera tobat dan minta ampun adalah yaitu tadi. Rasa di hati enggak enak semua. Hidupnya jadi enggak enak semua. Gara-gara apa? Gara-gara sibuk melihat nikmat yang dimiliki orang lain. Contoh, maaf ya Bu, ibu-ibu saya buat contoh boleh? Ibu-ibu punya kerudung bagus, pergi pengajian. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Tapi masalahnya ada ini oknum ibu-ibu yang berangkat pengajian, matanya bukan lihat orang yang baik, melihat kebaikannya, tapi melihat kerudung yang dipakainya. Wah, kerudungnya dia kok bagus ya. Wah, kerudungnya dia kok bagus ya. Wah, kerudungnya dia kok bagus ya. Kerudungku kok jelek. Kerudung dia bagus. Kerudungku jelek. Kerudung dia bagus. Kerudungku jelek. Akhirnya pengajian gagal fokus, di kepalanya cuman kudung elek, kudung elek. Kerudung jelek, kerudung jelek, kerudung jelek. Pulang dari pengajian wajahnya udah berubah. Bukan bahagia tapi ada derita. Derita gara-gara hal yang sepele. Judulnya kerudung, jilbab, jelek. Sampai di rumah ketemu suami. Begitu lihat suaminya, ditanya sama suaminya, ada apa di? Gak usah nanya. Nah ini salah satu jurusnya oknum wanita kepada suami. Untuk mendapatkan perhatian darinya. Gak usah nanya, karena kita kono ya. Kalau suami yang gak punya perasaan, oh ya udah kalau gak boleh nanya, udah lanjutkan silakan. Ketanggur bojo model ngono, tambah mumet gitu ya. Ternyata suaminya perhatian, loh ada apa pulang-pulang pengajian kok wajahnya jadi sendu. Ya, mendung seperti di sore hari ketika akan maghrib di sekitar Surakarta hari ini. Kamu kok Surakarta mendung bawa rahmat, tapi kalau wajahmu ini sendu bawa rahmat atau musibah ini? Dijawab oleh istri tadi, kamu itu loh jadi suami enggak becus. Kaget. Kaget enggak kira-kira suaminya? Pulang pengajian kok bisa ngomong jadi suami enggak becus. Maksudnya gimana? Apa salahku? Aku duwe salah apa? Salahku apa? Banyak salahmu. Sebutkan satu saja, kerudung 5 tahun enggak kamu ganti. Masya Allah, padahal ki bensasi itu kok kerudung telu. Tiap bulan 3 kerudung, diajak pergi 3 kerudung. Tapi kalimat yang muncul itu, ya kerudung enggak pernah kamu belikan yang bagus, jelek kerudung saya, malu saya. Itu dari mulai sampai pengajian, di jalan, sampai rumah, ketemu suami, sampai tidur, mungkin berlanjut sampai besok. Hidupnya tersiksa. Betul ya? Tersiksa atau enggak tersiksa? Tersiksa. Enak atau enggak enak? Enggak enak. Gara-gara apa? Kerudung. Kerudungnya enggak salah, gara-gara mata ini suka melihat nikmat yang dimiliki orang lain dibandingkan sama di dirinya, kemudian dia merasa aku tidak punya nikmat yang seperti itu, terus iri, dengki, dan penyakit-penyakit berkelanjutan terjadi. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Beda dengan matanya wanita sholihah. Lihat temennya punya kerudung. Masya Allah, alhamdulillah kerudungnya cantik banget, mirip sama kerudungku.
Dia nggak merendahkan kerudungnya karena nikmat dari Allah ya. Tapi dia nggak mencela kerudung orang lain. Dia tahu itu kerudung bagus, dia bilang bagus. Dia juga merasa kerudungku bagus. Alhamdulillah, senang dia. Nah kok temennya nyawang, jane kerudungnya ya elek loh ya. Kok bisa bahagia begitu? Janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah. Temennya diem. Jumat berikutnya, Rebu berikutnya, Kamis berikutnya, Senin berikutnya, tergantung pengajiannya hari apa gitu ya. Masuk pengajian ketemu temennya, mau pulang kok dikasih kado. Nih ada hadiah dari saya, apa? Nanti buka aja di rumah, tanda cintaku padamu. Bisa aja, Masya Allah. Mbok-mbok lah ngono. Sampai di rumah dibuka, kerudung. Iya, beda motif tapi mirip dengan temannya dibilang bagus. Masya Allah, rezeki. Pakai pengajian berikutnya diumumkan sok pengajian. Ini hadiah dari ibu ini baik banget, Masya Allah. Ngomong lagi DKI kerudung kok seneng ya. Aku di alam-alam, syukur lagi orang ini. Akhirnya yang ngasih tadi ngomong sama temennya, ini orang baik, nambah terus rezekinya. Karena dia syukur, gak pernah ada dengki dan yang dimiliki disyukuri. Nah sekarang nih banyak orang yang sibuk ya melihat nikmatnya orang lain, tapi nikmat yang di dirinya dianggap tidak ada, dihilang-hilangkan, maka Allah marah sama dia, akhirnya dia mendapat siksa berkelanjutan, akhirnya sampai rumah perang sama suami, akhirnya sama anaknya deket, anaknya disewotin, dimarahin, anaknya dibentak, akhirnya tidurnya enggak nyenyak, tensinya tinggi, besoknya masuk rumah, goro-goro kerudung. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu pesan saya buat saya pribadi dan ibu-ibu semua. Yuk kita belajar melihat nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Disyukuri alhamdulillah. Nanti kalau orang lain punya kita ikut senang alhamdulillah. Nanti kalau begitu hidupnya tambah enak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah menyimak bersama-sama penjelasan dari guru kita Habib Nopel bin Muhammad Al-Idrus. Beliau menjelaskan bahwa kita sebagai manusia hidup bertetangga. Jangan sibuk mengurusi dan membandingkan diri kita dengan orang lain, kecuali kebaikannya. Justru hal seperti itulah yang membuat hidup kita susah. Karena kita menjadi manusia yang kufur nikmat. Apa yang telah Allah berikan kepada kita tidak bernilai ketika kita melihat orang lain lebih di atas kita. Sesuai hadis yang banyak kita ketahui dan kita dengar, jika kita bersyukur, maka aku tambahkan untuk kalian nikmat. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga kita tidak menjadi orang yang kufur nikmat dari nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa dan hajat baik kita insya Allah segera dikabulkan dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita diberikan kehidupan yang barokah dan diberikan kenikmatan hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.